Seorang wanita ternyata ditemukan tak bernyawa di Bali. Wanita tersebut berasal dari Bogor dan ternyata dirinya mencari uang ke Pulau Dewata, namun berujung di dalam koper dimasukkan seseorang. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Pulau Dewata, Bali dan baru saja terjadi. Seorang lelaki bernama Amrin Arosipane berusia 20 tahun. Masih muda, dirinya pun merantau dari Sumatera Utara merantau ke Bali. Setahun lalu dirinya sampai ke Bali. Amrin sendiri kini bekerja di supermarket sebagai kasir. Amrin sendiri tinggal di kos-kosan, tinggal sendirian di Kuta Badung, Bali. Dirinya tinggal di lantai 2 ujung kos-kosan. Di Bali sendiri Amrin punya saudara, ada kakak Amrin, namun ternyata Amrin tak mau tinggal dengan sang kakak, memilih kos sendirian. Tak punya pacar, tak punya banyak teman, Amrin yang kesepian. Usai bekerja ternyata Amrin gemar jajan, memesan wanita di aplikasi. Seperti pada hari Kamis di tanggal 2 Mei 2024, Amrin berselancar di aplikasi micet hingga akhirnya Amrin pun menemukan wanita yang ingin dirinya sewa dan tawar-menawar. Hingga Amrin pun dengan wanita tersebut setuju dengan harga 500.000 sekali pakai. Biasa jajan di aplikasi dan biasa dengan rate 500.000, Amrin sendiri merasa kalau itu harga normal dan tak terjadi apa-apa seperti biasanya. Saat itu wanita yang akan dipakai oleh Amrin adalah Rianti Agnesia, berusia 23 tahun. Dirinya pun setuju dan nego dengan Amrin. Rianti sendiri baru saja merantau dari Parung Panjang, Bogor ke Bali. Memilih bekerja di Bali dan lewat aplikasi menjadi penjajah. Rianti sendiri sedang proses perceraian dengan sang suami. Punya satu anak dari pernikahannya. Rianti pamit ke keluarganya untuk ke Bali merantau dan bekerja. Saat itu Rianti sendiri tak punya uang, namun dibantu temannya untuk membeli tiket dan bekerja di Bali. Baru 1 hari Rianti mendapat job. Dirinya pun mendapatkan lelaki di aplikasi dan saat itu yang memesan adalah Amrin. Jumat di tanggal 3 Mei jam 2, Rianti pun sampai ke kos-kosan Amrin di Badung, Bali. Rianti ke sana dengan menggunakan ojek online dan keduanya pun akhirnya bertemu. Rianti langsung dibawa ke kamar Amrin. Keduanya sempat mengobrol dan tak lama melakukan hubungan suami istri. Usai melakukan hubungan suami istri, Amrin sendiri membayar Rianti dengan uang 500.000. Namun usai Amrin memberikan uang 500.000, Rianti meminta Amrin memberi dirinya 1 juta. Membuat Amrin kesal dan tak mengerti, dirinya tawar-menawar dengan Rianti 500.000, namun kini Rianti meminta 1 juta. Amrin yang tak mau membayar diancam Rianti yang akan melaporkan kepada pacarnya dan akan memberikan pelajaran kepada Amrin. Kesal dengan keinginan Rianti, akhirnya Amrin pun membawa senjata tajam di kamarnya dan tak lama menikam Rianti. Namun saat itu Rianti merawan, bahkan Rianti pun menjerit, membuat Amrin panik dan langsung menikam Rianti beberapa kali. Panik sadar Rianti sudah tak bernyawa, Amrin pun memasukkan ke koper namun tak masuk. Amrin berusaha memasukkan ke koper dengan mematahkan Rianti hingga akhirnya masuk. Amrin pun membawa koper yang berat tersebut ke lantai bawah. Dengan kerja keras hingga terjatuh, Amrin dari lantai 2 membuat tetangga kosan melihat. Namun Amrin seakan tak peduli dan pergi dengan motornya berniat membuang jasad yang ada di koper tersebut. Amrin membuang koper berisi Rianti di jalanan sepi. Di Pulau Dewata tersebut, tak lama Amrin pun membuang handphone milik Rianti. Usai membuang koper berisi jasad dari Rianti, Amrin sendiri pulang ke kos-kosan. Namun dirinya kaget, ternyata di kosan Amrin sendiri sudah ramai tetangga dan pihak kepolisian. Ternyata ada tetangga beberapa yang mendengar jeritan dari Rianti. Bahkan saat itu ke kamar Amrin dan melihat Amrin buru-buru membawa koper berat. Bahkan saat itu koper pun sempat terjatuh. Dari tetangga kosan sendiri merasa ada yang aneh, bahkan terlihat Amrin dengan penuh cairan merah. Saat itu tetangga kosan dari Amrin pun melaporkan kepada pihak pemilik kosan. Pihak pemilik kosan dengan tetangga lainnya melihat ke kamar Amrin yang ternyata banyak ceceran cairan merah hingga akhirnya setuju melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang dan langsung menyelidiki, bahkan melihat ceceran darah tersebut dari kamar Amrin dan juga hingga bawah. Pihak kepolisian pun mendobrak kamar Amrin yang ternyata sudah acak-acakan dan penuh cairan merah belum dibersihkan Amrin. Melihat pihak kepolisian ramai di kamar kos-kosannya, Amrin sendiri tak jadi pulang ke kosan dan meninggalkan motornya di dekat kos-kosan. Amrin ke rumah temannya meminjam motor untuk ke kosan sang kakak. Sesampainya di kos-kosan sang kakak, Amrin menceritakan semua yang terjadi dan mengaku dirinya akan kabur. Namun saat itu sang kakak yang kaget meminta sang adik untuk menyerahkan diri dan ditemani oleh sang kakak. Hingga akhirnya Amrin sendiri menuruti keinginan sang kakak dan menyerahkan diri.
Amrin menyerahkan diri memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan memberitahu di mana koper berisi jasad itu berada. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan pihak kepolisian pun mengamankan senjata tajam, alat kontrasepsi bekas pakai dan baju milik Amrin yang penuh cairan merah. Amrin mengaku dirinya melakukannya karena panik. Diancam oleh Rianti yang menginginkan uang 1 juta, Amrin pun memilih menghabisi Rianti. Diamankan terkait permasalahan ini dan akan segera disidangkan. Karena kasus ini baru, pihak kepolisian mengungkapkan Amrin terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara jasad Rianti sendiri yang akan dipulangkan ke Bogor, namun ternyata pihak keluarga tak punya biaya. Hingga pemulangan jasad Rianti ini dibantu oleh pihak kepolisian dari dana pihak kepolisian. Penuh dengan kesedihan, keluarga dari Rianti tak menyangka sang anak berniat mencari pekerjaan untuk keluarga, namun ternyata dipulangkan dengan kondisi seperti ini. Bahkan teman-teman dari Rianti sendiri tak tahu kalau hari pertama Rianti langsung menerima tamu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.